Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik GC dan adik-adik sekolah minggu. Puji Tuhan kita saat ini ada di tanggal 15 April 2022, di mana kita pagi hari ini merayakan Jumat Agung, kasih Tuhan yang melimpah buat setiap kehidupan kita, di mana firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita boleh beroleh kehidupan yang kekal. Dan hari-hari ini kita boleh mengingat akan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh memaknai setiap kehidupan kita, juga boleh membagikan kasih, menjadi garam, menjadi terang di bagi sekeliling kita. Baik, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini dengan doa syafaat. Kita satukan hati kita naikkan doa-doa syafaat pada pagi hari ini. Bapa, kami ucap syukur buat setiap kasih-Mu ya Allah, buat penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu, buat rahmat kebaikan-Mu Tuhan Yesus yang terus Kau limpahkan buat setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, dan kami juga mau bawa Tuhan ibadah di sepanjang hari ini Tuhan, ibadah Jumat Agung sepanjang hari ini di seluruh dunia ya Abah. Kiranya Engkau yang melawat, Engkau yang hadir Tuhan dalam ibadah, pas ibadah Tuhan di seluruh dunia Tuhan. Engkau yang jamah, Engkau yang pulihkan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Biar hati siap kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, boleh semakin mengasihi Engkau hari-hari ini ya Bapa. Cinta mula-mula, kasih mula-mula Engkau yang berikan, curahkan Bapak buat hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mau bawa Tuhan setiap tudung-tudung rohani kami Tuhan Yesus. Kami mau berdoa buat tudung-tudung rohani kami. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Dr. Niko Toraharjo, serta keempat wakil gembala sidang Tuhan Yesus. Terus Kau taruh isi hatimu, taruh firman-Mu dalam hati hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk boleh membawa Gembala Subroto Tuhan. Tiap kami jemaat-Mu Tuhan, semakin mengenal Engkau, semakin menjadi mempelai serupa dengan Engkau Tuhan, menjadi mempelai-Mu ya Bapa, siap untuk menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua, dan boleh siap Tuhan di era Pentakosta yang ketiga ini. Tuhan juga berkati Bapak Pendeta Weliar Kauntu Tuhan selaku gembala CK4 Tuhan Yesus, berkati dalam pelayanannya, berkati Tuhan, taruh isi hati-Mu lebih lagi Tuhan, dan juga Bapak untuk gembala-gembala di bawah pengembalaan CK4 Tuhan juga Engkau berkati. Kami juga mau bawa Bapak Muda Widya Pranoto Tuhan dan PD Perina Tuhan Yesus selaku gembala kami Tuhan, gembala GB Mampang Perapatan, dan juga anaknya Tuhan Natania Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, rahmat-Mu terus melimpah dalam setiap kehidupan hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bawa tiap tudung rohani kami Tuhan padamu ya Bapa. Biar tangan-Mu, kasih-Mu Tuhan terus memegang setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, menyatukan hati kami. Kami mau berdoa saat ini Bapak buat bangsa kami Tuhan Yesus, bangsa Indonesia Bapak. Biar kasih-Mu boleh melanda Indonesia, kasih-Mu boleh melawat Indonesia, damai-Mu Kau curahkan atas Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus, dari Pulau Rote Tuhan sampai Pulau Talaut Tuhan Yesus, Bapak Engkau yang jagai Tuhan Indonesia Tuhan. Indonesia dalam tangan-Mu, Indonesia dalam rencana-Mu Tuhan. Berkati ke pemerintahan kami, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin Tuhan, beserta jajaran Menteri Tuhan Yesus, seluruh kabinet Tuhan Yesus, bahkan TNI Polri Tuhan, DPR MPR Tuhan Yesus. Kau yang berkati, takut akan Engkau, Kau yang boleh curahkan, limpahkan pemerintahan kami, sehingga boleh membawa Indonesia Tuhan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang unggul Tuhan, bangsa Tuhan yang diberkati oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat kota tempat di mana kami tinggal, buat kota Jakarta Bapak. Berkati kota Jakarta Tuhan, damai sejahtera-Mu Kau limpahkan Tuhan, berkat-Mu Kau curahkan ya Allah. Berkati pemerintahan daerah kota Jakarta, Bapak Gubernur Anies Baswedan Tuhan, dan Wakil Gubernur Riza Patria Tuhan Yesus, beserta jajarannya, wali kota, camat, kelurah Tuhan Yesus, bahkan sampai RW RT Tuhan Yesus. Engkau yang berkati, berikan takut akan Engkau juga buat DPRD DKI Tuhan. Bapak, biar pemerintahan kami Tuhan boleh berjalan sesuai dengan aturan Tuhan, sesuai dengan
kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, Jakarta dalam rencana-Mu, Jakarta dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu Tuhan, dan setiap kota-kota penyangga Tuhan Kau yang berkati. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat tempat di mana kami boleh melayani, Mampang Perapatan Tuhan Yesus, yang berkati Kelurahan Kuningan Barat, Kelurahan Pelang Mampang, Kelurahan Mampang Perapatan, Kelurahan Tegal Parang, dan Kelurahan Bangka Tuhan Yesus. Biar takut akan Engkau Tuhan, Kau curahkan, Kau limpahkan berpertobatan Bapa Engkau yang boleh curahkan Tuhan Yesus, sehingga banyak orang yang boleh mengenal Engkau Tuhan, mengenal kasih. Berkati perumahan, berkati kantor-kantor Tuhan di Kecamatan Mampang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat umat pilihan-Mu Tuhan, buat bangsa Israel Tuhan Yesus. Kami memberkati bangsa Israel Tuhan, biar kasih-Mu Tuhan boleh melanda dan melawat Tuhan Yesus, bangsa Israel Tuhan Yesus. Dan juga Bapak, kami rindu Tuhan, mereka boleh mengenal akan kasih-Mu, mereka boleh mengenal akan kebaikan-Mu, bahwa 2000 tahun yang lalu Juru Selamat telah datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kehidupan umat manusia. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan untuk keluarga GBI Mampang Perapatan Tuhan Yesus, Kau yang berkati GBI keluarga, lepas keluarga Tuhan, GBI Mampang Perapatan Tuhan, Kau yang jamah, Kau yang lawat Tuhan Yesus, pulihkan Tuhan, yang sakit boleh Kau berikan kesembuhan Tuhan, yang beban berat boleh Kau berikan kelegaan, ada kekuatan dan pengharapan yang baru dalam Engkau Tuhan Yesus. Kau yang jaga dan Kau pegang Tuhan setiap keluarga lepas keluarga Bapa, sehingga mereka boleh diberkati, sehingga setiap keluarga GBI Mampang Perapatan boleh Bapa mengalami kasih Tuhan, mengalami pemulihan, mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami serahkan untuk ibadah kami pada pagi siang hari ini Tuhan dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau boleh hadir Tuhan, melawat setiap rumah-rumah Tuhan Yesus, melawat setiap pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk kami boleh memaknai Jumat Agung ini Tuhan, yaitu kasih-Mu yang begitu besar atas setiap kehidupan kami, sehingga Engkau boleh turun ke dunia untuk boleh menyelamatkan setiap kesalahan dan pelanggaran kami ya Bapak. Bahkan sakit penyakit kami sudah Engkau tanggung Tuhan. Kami boleh disembuhkan, kami boleh dipulihkan, kami boleh menerima berkat daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami rindu untuk duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Siapkan hati kami untuk kami boleh Tuhan menerima firman daripada Engkau, berakal, bertumbuh, berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan naikkan sebuah pujian. Kita ingat bahwa hanya karena Yesus, hanya karena Dia yang mati di atas kayu salib, setiap dosa kita, setiap pelanggaran kita boleh ditebus oleh Dia. Bahkan sakit penyakit kita boleh ditaruh di salib, dan oleh bilur-bilurnya kita boleh disembuhkan. Kita akan naikkan pujian ini. Naikkan dengan sungguh-sungguh sebagai doa kita. Ya Yesus, selamat kasihnya
setiap kehidupan kita, yang menebus setiap dosa-dosa kita. Dia ada di tempat ini saat ini. Dia hadir pada ibadah kita pada pagi hari ini. Kita serahkan setiap kekhawatiran kita, kita serahkan setiap masalah kita. Dia yang menyembuhkan, dia yang menebus setiap dosa-dosa kita. Pandang dia, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah, kalau kami Bapa boleh pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada Tuhan, sebagaimana kami ada Tuhan, itu hanya karena kasih-Mu ya Abba. Terima kasih buat penebusan. Terima kasih Bapa untuk kematian di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan buat kesempatan untuk kami boleh kembali menjadi manusia yang baru Tuhan Yesus hari-hari ini ya Bapa. Pakai kami Tuhan untuk jalan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Yesus, selamati bagimu. Ya Yesus, selamati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Hanya bagi Engkau ya pujian kami. Sembah kami ya harapan kami berbalas kasih. Terima kasih buat angkat kami menjadi anak-Mu ya
kasih-Mu buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya bagi Engkau segala pujian. Engkau serta syukur Tuhan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah juru selamat kami. Engkau adalah kekasih hati kami ya Bapak. Engkau yang kami rindukan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memuji dan menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Biar setiap pujian kami, setiap pengagungan kami kepadamu Tuhan Engkau boleh bertata di atas pujian pengagungan setiap kami Bapak. Kami yang mengasihi, kami yang merindukan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Siapa umat yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya. Silakan yang pujian penebusku hidup, my redeemer life. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Tuhan, silakan untuk petugas yang membaca Pentakosta ketiga nomor 91. Mari kita katakan bersama-sama apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa-jiwa yang terbesar
Dan yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi reumnya, yaitu anak-anak yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak berkompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kuku pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Setianya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Amin. Amin. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dari Bapak Pendeta Dr. Sundiniko Toraharjo. Kita akan pujian ini. Kau yang jamah, kau yang lawat hati kami Tuhan Yesus, lembutkan hati kami Tuhan, sehingga hati kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan boleh menjadi hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, berbuat dalam setiap kehidupan kami, boleh menjadi rema Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau yang berbicara temui kami pada pagi hari ini ya Bapa. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
mengingat akan kebaikan Tuhan. Kita boleh mengingatkan kasih Tuhan. Karena salib Tuhan, kita boleh diselamatkan. Karena salibnya, dia boleh memberikan kita hidup yang baru. Hidup yang lama sudah berlalu, hidup yang baru sudah datang. Hidup yang diberkati, hidup yang berkelimpahan, hidup yang dipenuhi oleh kasih dan rahmat setia Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat. karena salibmu. Karena salibmu Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat salibmu. Terima kasih buat kematian itu saya salibmu. Kami boleh beroleh kemenangan. Kami boleh tebus Tuhan. Dari setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. yang berkuasa sanggup mukjizatmu di hidupku. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mukjizatmu. Karena salibmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mukjizatmu di hidupku. Hanya Kau yang berkuasa. Hanya Kau yang sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami saat ini mau duduk diam di bawah kaki-Mu ya Allah. Yang berkati Rabi Tuhan juga hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Romus jadi Dr. Harjo Tuhan Yesus. Juga hati kami Tuhan boleh menjadi hati yang baik dan hati yang gembira ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap akan firman-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Silakan David. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa yang diberikan kepada kita semua. Saya mau mengatakan sesuatu kepada saudara, bahwa apapun yang kita alami hari-hari ini dalam pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi, kita harus tahu
bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita semua. Yang paling penting kita harus mengerti bahwa kasih Tuhan Yesus kepada kita adalah supaya kita diselamatkan. Melalui segala peristiwa ini, kita harus ingat seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus? Kalau saudara berkata ya, berarti ayat ini buat saudara dan juga buat saya. Saya percaya melalui semua yang terjadi, kita yang mengasihi Tuhan Yesus akan makin serupa dengan gambarnya. Melalui semua yang terjadi juga, mereka yang selama ini tertidur, suam-suam kuku, mati rohani akan dibangunkan kembali. Mereka akan bertobat dan minta ampun kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kepanikan yang terus-menerus. Karena itu kita harus mengingat firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat 15 bagian B yang berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis, hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya, sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya, sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya, sampai selama-lamanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita. Supaya di dalam Dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti daripada ayat ini? Tadi dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita
bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang diajarkan kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. Dua algojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Dalam kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalaman Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh, bangun karena tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang ke-8, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir, dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin, Tuhan Yesus menderita karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus dosa orang yang berdosa,
maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa, dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu setiap hari saya selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup saya, agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan, supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap saudara juga melakukan hal yang seperti itu. Kalau ada di antara saudara yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan saudara menganggap itu biasa, saudara harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dan dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kita lah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Haleluya, amin. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan. Haleluya. Tuhan Yesus tidak mati selamanya. Tetapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus dibangkitkan.
Apa yang Alkitab katakan? Kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit. Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan. Tidak ada artinya. Sia-sia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit. Pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Dan hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tapi justru orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak di antara saudara orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia? Saudara angkat tangan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, dia hidup. Dia berkata kepada kita, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan kamu panik. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus hidup, kita akan melihat Pentakosta yang ketiga akan digenapi. Di mana melalui semua peristiwa yang sedang terjadi saat ini, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali terjadi. Bangkitnya generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Kepada kita, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, akan diberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hidup, maka dia mengingatkan kepada kita, sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat 9 yang berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi, dengan kuasa dari Pentakosta ketiga, kita akan menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Karena Tuhan Yesus hidup, maka memasuki tahun 2022, dia memberikan tema bahwa tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Kita diminta untuk tidak mengingat-ingat hal-hal yang dulu. Sebab Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru dengan cara yang ajaib. Tuhan akan menolong kita untuk memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi dalam seluruh aspek kehidupan kita dengan cara yang baru atau paradigma yang baru. Tuhan mengingatkan agar kita yang sudah percaya dan lahir baru tidak lagi hidup dengan paradigma yang lama atau paradigma duniawi.
Kita harus mengarahkan pandangan kita ke depan dan berlari-lari kepada tujuan, yang artinya mengejar meskipun menderita untuk mendapatkan mahkota. Masuk surga dengan hadiah, yaitu mahkota surgawi. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Mari saya ajak kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari kita katakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Angkat tangan saudara. Kita berbahasa roh sama-sama. Sembah Dia. Uria lama kana mayara lama sandera lama lama lama. Oh rana 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 rana. Oh rana rana bara 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 bara. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh ya lala bala bala bala. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semua. Mereka sudah mengangkat tangan di depan Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat mereka. Berkat-Mu melimpah. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Mati kekal selama-lamanya. Tapi Engkau ya Aba, yang tidak berdosa, telah jadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Bapa, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau sembuhkan kami. Engkau tegur kalau kami salah, ya Aba. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar.
Karena itu masing-masing kita introspeksi. Mari kita periksa diri kita saat ini. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang belum diselesaikan, langsung kita minta ampun. Minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Kau melihat anak-anakmu yang sedang meminta ampun kepadamu Tuhan. Kau melihat mereka. Engkau begitu rindu untuk memberkati kami semua. Ya Tuhan, lihatlah anak-anakmu Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan dengan suara. Jangan diam, keluarkan suara. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Aba. Oh rada bara 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 bara. Oh Yesus. Oh Yesus, 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 Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bapa terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pesan-Mu hari ini. Oleh bilur-bilur-Mu kami semua disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu kami semua disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit saat ini. Angkat tangan saudara yang sakit, yang memerlukan kesembuhan, yang memerlukan mujizat Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Terima kesembuhan, terima mujizat Tuhan, terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Abba. Terima kasih Abba. Terima kasih. Terima kasih. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus.
persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan, baik, kita akan melihat beberapa pengumuman. Boleh dibantu, David? Ya. Ucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang melayani pada hari ini. Boleh dilanjut, David? Ya, yang berulang tahun, esok hari ada Fendi, tanggal 16 April. Bagi yang namanya belum cantum, mohon menghubungi Bu Gembrina. Ya, diingatkan ada doa puasa bersama tanggal 9 sampai dengan 30 April 2022. Pokok-pokok doanya adalah pertama, ada banyak mengucap syukur dan mengingat kebaikan Tuhan Yesus atas karya penebusan dan kebangkitannya. Sebab hari bulan-bulan ini bulan Paskah, di mana gereja bangkit sebagai pemenang. Lalu yang kedua, berdoa bagi penuaian jiwa secara besar-besaran di era Pentakosta ketiga dan penyelesaian amanat agung sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Lalu yang ketiga, berdoa untuk Indonesia dan dalam penuntasan COVID-19 dan penanganan resesi ekonomi, damailah Indonesiaku. Lalu yang keempat, berdoa untuk percepatan penyelesaian renovasi gedung APT, the Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Ya, selanjutnya, mari kita ambil bagian ya esok hari Sabtu mengenal doa bersama dengan tim gereja dari Amerika Serikat karena ada bangsa-bangsa pukul 14 sampai dengan pukul 15. Nanti untuk meeting ID-nya akan di-share di grup WA. Silakan, David. Firman Tuhan dari Malaki 3:10, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak bukan begini tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk transfer dapat dikirimkan melalui WA kepada Bu Gembrina. Selanjutnya, ya, jadi hari Minggu adalah Paskah gitu ya. Untuk kita akan kembali untuk umum akan ibadah secara hybrid, ada on-site maupun ada online. Sedangkan untuk sekolah Minggu dan GC masih online. Link akan dikirim melalui WA. Silakan, David. Ya, kita untuk terus diingatkan oleh Pembala Sidang untuk melakukan 6M, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, lalu juga mempersiapkan diri untuk divaksinasi, terutama untuk di atas 18 tahun vaksinasi booster. Ya, selanjutnya. Ya, mengingatkan bahwa hari Minggu adalah kita mengikuti ibadah perayaan Paskah, di mana ini masih onsite ya tulisannya. Saya belum ganti menjadi hybrid ya. Jadi ibadah minggunya hybrid, ada onsite, ada online jam 10 ya. Jadi syarat dan ketentuan untuk dapat mengikuti ibadah Minggu onsite GBI Mampang Perapatan, yang pertama adalah sudah divaksin COVID-19 minimal vaksin kedua, lalu dalam keadaan tubuh yang sehat, ya tidak demam, batuk ataupun pilek, lalu selalu menggunakan masker, menyiapkan masker pengganti, lalu juga menjaga protokol kesehatan selama tempat ibadah, lalu menyiapkan persembahan dengan menggunakan amplop. Kalau boleh sudah mempersiapkan dari rumah. Jadi sangat diharapkan untuk datang tepat waktu, yaitu sebelum jam 10, sebab jam 10 pintu ruangan ibadah akan ditutup dan jemaat yang terlambat tidak boleh masuk. Lalu persiapkan hati untuk masuk ke hadirat Tuhan, menerima jaman dan limpahan kasih dan kuasanya. Mungkin ada tambahan dari Kak Jun sebagai guru GC. Boleh silakan Kak Jun. Kak Jun yang Oke. Terima kasih buat kesempatannya. Kebetulan besok saya yang WL di gereja, jadi kalau bisa GC-nya ikut ibadah gabung, kebetulan Paskah,
Jadi nanti seperti yang sebelum pandemi, saya lihat ruangannya masih bisa ya, masih jaraknya bisa. Jadi pas firman baru kami GC boleh pisah ruangan. Biar orang tuanya bisa mempersiapkan anak-anaknya yang datang untuk onsite di gereja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Jun. Baik, kita akan menutup ibadah pada pagi siang hari ini. Sebelumnya kita akan naikkan pujian. Boleh dibantu, David. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Kita katakan, sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Katakan tiada seperti Yesus. Tiada seperti Yesus. Sekali lagi, tiada seperti Yesus. Tiada seperti Yesus. Bapak kita berbuat siap kasih-Mu ya Allah. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, Kau besar, Kau ajaib, Kau dahsyat Tuhan setiap kehidupan kami. Bapak terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu Tuhan. Kau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran setiap kami. Kami boleh disembuhkan Tuhan. Kalau Engkau mati Tuhan, kami dosa-dosa kami boleh dihapuskan. Dosa-dosa kami Bapak boleh ditebus oleh darah-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh disembuhkan oleh biru-biru-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya, kami siap menerima berkat daripada Engkau melalui hamba-Mu. Silakan Pak Gem. Mari saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita angkat tangan di depan Tuhan Yesus. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam pertanyaan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha, terus datang menyebut kita dari awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan, Amin. 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 Tuhan berkati. Selamat hari Jumat Agung.